Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita berbicara tentang bunyi. Ini merupakan video ketiga dari bab tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Bersama saya, Yosef Indra Waluya. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitar dari sumber bunyi itu. Ada syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi adalah: 1. Terdapat benda yang bergetar yang merupakan sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium atau zat yang mengantarkan atau merambatkan bunyi. Yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Nah, jadi untuk syarat terjadinya ini, mediumnya bisa zat padat, bisa zat cair, maupun gas. Dan penerima itu ya syaratnya sesuai dengan jangkauan dari sumber bunyi. Kalau terlalu jauh, maka bunyi tidak terdengar. Ciri-ciri dari gelombang bunyi: yang pertama, merupakan gelombang longitudinal. Jadi dia berupa rapatan dan renggangan, Yang kedua, gelombang bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Yang ketiga, kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan medium atau zat perantaranya. Ya, zat perantaranya atau zat perambatannya adalah zat padat, zat cair, dan gas. Dan yang paling cepat pada medium yang kerapatannya tinggi. Jadi dari sini yang kerapatannya tinggi adalah zat padat, kemudian zat cair, dan gas. Jadi bunyi yang merambat paling cepat itu berada pada zat padat. Lalu berikutnya makin lama makin lambat, yaitu menuju ke zat cair, dan yang paling lambat adalah gas. Bunyi dapat dipantulkan, dapat dibiaskan atau dibelokkan, dapat dipadukan atau interferensi, dan dilenturkan. Macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi mulai dari 0 Hz. 0 ini bukan 0 angka 0, tetapi 0,0001 sampai 20 Hz. Kalau 0 frekuensi berarti tidak ada frekuensi yang merambat, atau tidak ada bunyi yang merambat. Ya. Jadi 0-nya ini bukan 0 yang sesungguhnya. 0,00001 sampai 20 Hz itu infrasonik. Kemudian yang kedua, audiosonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, dari gelombang-gelombang ini
yang berdasarkan frekuensinya. Silakan Anda cari dan Anda temukan makhluk atau hewan apa yang dapat mendengar di infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk jawaban dari pertanyaan ini, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Jika jawaban Anda benar pada kolom komentar yang Anda tulis, maka saya akan menjawab. Baik, dari sini ada apa yang ditanyakan? Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan Anda like dan subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran fisika berikutnya. Kita lanjutkan pada karakteristik bunyi. Jadi bunyi yang pertama itu dari volume bunyi. Adalah kuat lemahnya bunyi berdasarkan amplitudo gelombang bunyi. Jadi ketika kita menyalakan televisi, kemudian mau perkeras volume dari bunyi, itu berarti amplitudo bunyi itu diperbesar. Jika Anda mengecilkan volume sampai sedikitnya, berarti amplitudo dari bunyi itu semakin diperkecil. Yang kedua, tinggi rendah bunyi adalah tinggi rendahnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Contoh, nada dasar A memiliki frekuensi 440 Hz. Nada dasar C memiliki frekuensi 523 Hz. Nah, dari sini ini adalah tinggi rendahnya bunyi. Yang berikutnya, warna bunyi. Warna bunyi adalah bunyi berdasarkan sumber bunyi atau pita suara. Jadi warna bunyi ini bukan warna kuning, hijau, biru, dan seterusnya, bukan, tetapi warna yang berdasarkan sumber bunyinya atau alat yang menghasilkan bunyi atau pita suara. Contoh, bunyi piano dengan gitar itu mempunyai perbedaan, berarti ini adalah warna bunyi. Suara yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda karena berbeda pita suaranya. Nah, ini juga merupakan warna bunyi. Yang berikutnya adalah resonansi bunyi. Resonansi bunyi itu adalah ikut bergetarnya benda lain karena memiliki frekuensi yang sama dengan sumber bunyi atau benda yang aslinya bergetar. Contohnya, saya memiliki benda A, B, C, D, E. A dan C mempunyai panjang tali yang sama, B dan D mempunyai panjang tali yang sama. C berbeda panjang talinya dengan E dan D. Nah, ketika saya getarkan benda A, maka yang ikut bergetar, ikut bergoyang berarti benda C. Kenapa? Karena dia sama panjang talinya. Ya. Jika benda A bergetar, maka benda C ikut bergetar. Demikian juga kalau saya getarkan benda B, maka yang ikut bergetar adalah betul benda D. Ya. Oke, dari sini ada apa yang ditanyakan tentang karakteristik bunyi. Kita lanjutkan pada macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli terjadi apabila pantul yang terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Bunyi ini akan terjadi apabila jarak binding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Nih, ya. Yang kedua, gaung atau kerdang. Gaung atau kerdang terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh 10 meter sampai 25 meter. Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat
sebagian bunyi pantun terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi asli. Sehingga pada gaung ini saling menimpa bunyinya. Ya, itu. Jadi ketika kita bicara A, maka sebelum A itu akan terdengar A lagi, sehingga tidak jelas bunyi aslinya bagaimana atau mengganggu bunyi asli yang terdengar. Yang berikutnya, gema itu adalah jika jarak dinding pantun cukup jauh, maka akan terjadi bunyi pantun yang terdengar sesudah bunyi asli diucapkan atau dipancarkan. Bunyi pantun yang terdengar setelah bunyi asli disebut gema. Gema terdengar jelas seperti bunyi asli. Gema dapat terjadi di lereng gunung yang terjal, jurang, dan tempat-tempat lain. Jadi gema ini banyak terjadi di outdoor atau di lingkungan sekitar, di alam. Ya. Kalau tadi gaung itu terjadi pada ruangan, ini seperti itu. Jadi misalnya di hall yang tertutup, gitu ya, lapangan indoor tertutup, nah itu ada gaung. Sedangkan gema itu kayak seperti ada di gua atau lereng gunung yang terjal, jurang, dan tempat-tempat lain. Nah, penerapan dari bunyi pantun itu bisa di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendeteksi kerusakan logam. Yang kedua, menyelidiki lapisan bumi. Yang ketiga, mengetahui banyak atau sedikitnya ikan yang ada di dalam laut. 4. Mengukur kedalaman laut. Yang 5. Menjadi kacamata atau alat bantu tunanetra. Nah, ini adalah penerapan bunyi pantun. Nah, bagaimana dalam aplikasinya dalam bentuk soal, misalnya kita mencoba untuk mengukur kedalaman laut, gitu ya, maka kapal yang mengirimkan gelombang ultrasonik itu mengirimkan menuju ke dasar laut, maka bunyi ultrasonik ini dipantulkan kembali ke kapal, diterima oleh reseptor. Maka dari sini kita melihat bahwa ada jarak 1 dan jarak kedua. Maka ada 2 kali jarak yang jaraknya sama atau panjangnya sama. Maka ada 2 kali jarak. Sedangkan jarak itu sendiri dari rumusan gerak lurus beraturan S sama dengan V kali T. Di sini ada 2 kali jarak yang ditempuh S1 dan S2 dengan nilai S-nya atau jaraknya sama, maka menjadi 2 kali S sama dengan P kali T. Dengan demikian, S sama dengan P kali T dibagi 2. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuh gelombang. Bagaimana penerapannya dalam soal? Ya, sebuah kapal penyelam mencari posisi pesawat yang jatuh ke dasar laut. Kapal itu memancarkan gelombang ultrasonik dengan kecepatan 1.500 meter per detik. Hitunglah kedalaman laut jika waktu yang dibutuhkan bunyi saat diberikan dan diterima kembali oleh kapal adalah sebesar 1,2 detik. Dari soal ini kita bisa mendapatkan informasi. Yang pertama adalah kecepatannya, yaitu V sama dengan 1.500 meter per detik, dan T-nya adalah 1,2 detik. Maka untuk mencari kedalamannya atau S-nya, itu adalah kita pakai rumusan S sama dengan V
kali T dibagi 2 dengan S-nya adalah 1500 kali 1,2 dibagi 2. Jadi 1500 dikalikan 0,6. 0,6 didapatkan dari 1,2 dibagi 2. Sehingga kedalaman lautnya menjadi 900 meter. Dari sini adakah yang ditanyakan tentang bagaimana cara mengukur kedalaman laut menggunakan gelombang bumi? Jika ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini silakan Anda like dan Anda subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti video pembelajaran fisika bab tentang getaran, gelombang, dan bumi. Khusus untuk video ini adalah video tentang bumi. Anda bisa menyaksikan kembali video pembelajaran tentang getaran, dan Anda bisa menyaksikan juga video pembelajaran tentang gelombang. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua.